Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syairuddin dengan NIM akhir 082 dari kelas B. Di sini saya akan membacakan resume saya, yaitu resume jurnal dengan judul Aplikasi Sistem Irigasi Bawah Tanah atau Sub Irrigation dengan memanfaatkan limbah cair pabrik karet SIR 20 sebagai air irigasi pada pertumbuhan tanaman tomat. Pendahuluan. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Begitu pula bagi tanaman. Namun, ketersediaan air untuk irigasi dan jaringan irigasi semakin langka sehingga belum mencukupi kebutuhan tanaman. Jaringan irigasi yang tidak terawat dan akhirnya rusak, serta kondisi ini diperparah dengan semakin menurunnya ketersediaan air di waduk atau tempat-tempat penampungan air untuk irigasi lahan pertanian. Sistem irigasi bawah tanah atau sub irrigation merupakan salah satu pemberian air irigasi yang dapat diterapkan secara menguntungkan. Karena sistem sub irrigation memanfaatkan daya kapilaritas untuk menyerapkan air dari bawah tanah ke zona perakaran. Salah satu tanaman yang dapat dikombinasikan dengan sistem sub irrigation adalah tanaman tomat. Tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang multiguna dan bernilai ekonomi tinggi. Bahan dan metode. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juli 2015 di Rumah Plastik Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian dan Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Lahan jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ember cat, bak, sumbu, timbangan, penggaris, oven, bak, berkecambahan, mulsa, plastik UV, kamera, peralatan tanam, dan peralatan tulis. Adapun bahan yang digunakan adalah benih tomat Timothy F1, sumber air irigasi air biasa, dan lem cakar SIR 20 yang terdapat pada kolam rubber trap. K1 kolam anaerob, K2 kolam fakultatif F, K3 dan kolam aerob, K4 dan tanah pozolik merah kuning PMK, pupuk organotrofos. Hasil dan pembahasan. Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter pertumbuhan tanaman. Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal, batang hingga daun yang tertinggi yang diamati setiap 1 minggu sekali setelah pindah tanam. Jumlah daun tanaman tomat. Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun mengalami kenaikan tiap pengukuran dan tidak ada gangguan pertumbuhan. Diameter batang tanaman tomat. Terlihat bahwa rata-rata diameter batang tanaman tomat tidak banyak perbedaan antar pelakuan. Hasil panen. Total hasil panen tanaman tomat menunjukkan bahwa total terbanyak hasil panen terjadi pada perlakuan K3P1. Pupuk berangkasan atas, tajuk, dan akar. Hasil analisis sidik garam menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara nyata antar perlakuan. Evapotranspirasi tanaman tomat menunjukkan bahwa evapotranspirasi tanaman pada minggu hari setelah tanam atau HST mengalami peningkatan sampai puncaknya pada awal minggu kelima dan mengalami penurunan pada akhir minggu kelima. Perubahan bulk density. Bulk density merupakan petunjuk kepadatan tanah atau makin padat suatu tanah maka bulk density semakin tinggi. Penentuan perlakuan terbaik. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode Degarmo, yaitu dengan metode indeks efektivitas. Simpulan 1. Penggunaan limbah cair kasar C20 memberikan respon yang sama dengan penggunaan air biasa pada pertumbuhan tanaman tomat. 2. Perlakuan terbaik pada penelitian ini berdasarkan metode Degarmo, yaitu pada kolam fakultatif dengan dosis pupuk organotrofos setengah kilogram per tanaman yang menghasilkan panen sebanyak 1,188 kg per tanaman. 3. Limbah cair karet yang telah diolah atau dapat dimanfaatkan sebagai alternatif suplai air irigasi pada saat kelangkaan air irigasi tanpa mengganggu proses pertumbuhan tanaman, namun tetap harus ditambahkan dengan pupuk organotrofos. Sekian video resume saya tentang jurnal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.